Selamat pagi, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk boleh dapat berkumpul pada pagi hari ini. Mari kita memulai pertemuan kita pada pagi ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur padamu ya Tuhan atas segala kebaikan yang boleh Engkau beri pada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dapat bangun kembali. Kami boleh dapat mengikuti saat teduh bersama-sama. Atas semua pergumulan hidup kami yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Kau terus memberikan kami kekuatan untuk tetap terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Itu suatu rahmat yang besar buat kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk pertemuan kami. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin merenungkan firman-Mu. Bila Tuhan, Kau bimbing, Kau tuntun kami satu persatu yang boleh hadir di dalam saat teduh pagi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing dan menuntun kami, sehingga kami boleh fokus kepadamu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu, dan boleh mengerti apa yang Engkau inginkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati teman-teman kami yang melayani pada pagi hari ini. Berkati jaringan internet yang kami pakai, alat yang kami gunakan Tuhan. Sehingga semua acara dari awal hingga akhir pertemuan kami ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi teman-teman. Mari kita sama-sama satukan hati untuk mengangkat lagu pujian pada pagi ini, khusus untuk Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang selalu menantikan kita untuk hadir di hadirat-Nya. Bapa sentiasa membuka pintu untuk kita kembali kepada-Nya. Jadi, marilah kita sama-sama satukan hati mengangkat lagu pujian ini kerana Bapa sungguh baik, Dia sungguh kasih yang melimpah-limpah. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Hanya kasih-Mu yang sungguh besar, sungguh indah, dan sungguh setia. Bapa, lihatlah kami yang hadir pada pagi ini hanya untuk hadir di hadirat-Mu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Bapa, kerana kami manusia biasa yang sangat sukar taat kepadamu. Namun jauh di sudut hati kami ya Bapa, kami sungguh mengasihi-Mu. Mampukanlah kami, mampukanlah roh kami ya Bapa, untuk menikmati janji Kristus, untuk menikmati semuanya kasih-Mu. Bapa, kami tidak sempurna seperti Engkau, namun Engkau selalu sahaja melindungi kami. Engkau sungguh agung ya Bapa, Engkau sungguh mulia ya Bapa. Terimalah lagu ini untuk persembahan kami, kerana pujian kami semua hanya untuk-Mu Bapa. Engkau sungguh tinggi Bapa. Engkau sungguh murni, Engkau sungguh menawan, Engkau sungguh luar biasa Bapa. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Gila aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kaulah disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kaulah disembah. Oh, Zana, oh, Zana, oh, Zana, to the King. Oh, Zana, to the King. Oh, Zana, oh, Zana, oh, Zana, to the King. Oh, aku kau, Yesus Raja yang berkuasa dalam sembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia kuasa dan layak disembah. Yang dan ku agungkan, Kaulah disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, dan ku agungkan, Kaulah disembah. Ku agungkan Raja yang kuasa dalam disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah disembah. Sembah. Kaulah disembah. Ramarani, Ramarani, Layak disembah, layak Ramarani, disembah, Raja Ramarani, Kami sikirana siapa lama yang masa kami tinggikan yang baik yang hidup. terpujilah tentang kasih namamu.
sembah-Mu Tuhan kami, kami tinggikan Engkau, Allah kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Karanana marakarani shantere kala. Yara karanana marakarani shantere kala la marakarani shantere kala. Yara karanana marakarani shantere kala la marakarani shantere kala. Yara karana marakarani shantere kala la marakarani. Yara karanana marakarani shantere kala la. Yara karanana marakarani shantere kala la marakarani shantere kala. Yara karanana marakarani shantere kala. Karanana marakarani shantere kala la marakarani shantere. Yara karanana marakarani shantere kala la marakarani shantere. Yara karanana marakarani shantere. Yara karanana Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk adanya hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Dan terima kasih Bapa untuk ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anak-Mu Magda, letakkan apa yang Engkau ingin ia katakan Bapa di dalam pikiran dan mulutnya, dan semua yang dapat dikatakan agar dapat sampai ke telinga kami dan hati kami. Kami mau taat Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 hingga 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab
Sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Tuhan kembali menyerukan tentang pertobatan. Pada hari yang lalu, Yesus juga bercerita tentang mengundang orang-orang berdosa dalam kediamannya untuk mereka dipertobatkan. Pada kisah hari ini, orang Yahudi dan ahli Taurat terus mendesak Yesus untuk membuat suatu tanda. Tanda bahwa Yesus betul-betul anak manusia. Tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mata hati mereka, pikiran mereka begitu tertutup dan membeku. Kenapa? Kalau kita baca pada Injil, sudah begitu banyak tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sudah begitu banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan orang yang tuli, buta, lumpuh, peristiwa penggandaan roti dan lain sebagainya. Membangkitkan Lazarus. Perbuatan nyata atau tanda yang diberikan Tuhan sudahlah banyak. Tetapi hati mereka begitu keras, tetap tidak percaya bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus adalah kasih dan sudah diberi kuasa oleh Bapa di surga. Yesus ingin menyatakan pertobatan dan ketaatan. Yesus ingin mengajak para umat untuk siap-siap menyambut Sang Bapa. Yesus sebagai sarana atau Sang Juru Selamat itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus? Nabi Yunus adalah nabi yang diutus Allah untuk menyatakan pertobatan bagi kota Niniwe. Seperti yang kita baca pada kitab Yunus, Yunus pun berproses, dan pada prosesnya dia sempat diam dalam perut ikan selama 3 hari. Sebelum akhirnya Yunus menuju kota Niniwe. Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, jadi suatu tanda dan keselamatan bagi umat manusia. Melalui sengsara, wafat, dan dimakamkan. Bahkan, Yesus pun tinggal dalam dunia ini 3 hari sebelum dia bangkit. Perbedaannya adalah, pada kitab Yunus, kota Niniwe itu mendengarkan apa kata Yunus. Mereka percaya, mereka bertobat. Mereka menggunakan kain kabung dan berpuasa. Kita bisa baca pada Yunus 3 ayat 6 hingga 10. Tetapi ahli Taurat dan para orang-orang Yahudi itu, mereka tetap tidak percaya. Mereka terus menuntut lebih dan lebih lagi.
sedangkan Yesus sudah rela mati, disalib, dan bangkit. Supaya apa? Supaya dosa-dosa umat manusia dapat dihapuskan. Bagaimana dengan kita? Umat Yahudi dan orang Farisi itu melambangkan diri kita. Apakah kita selalu menuntut dan tidak percaya? Apakah kita selalu menuntut doa kita terus dijawab? Apakah kita terus menuntut permohonan-permohonan kita dikabulkan? Apakah kita menuntut supaya masalah-masalah kita diselesaikan? Tapi kita tidak melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kasih Allah yang selalu menyertai kita dikala kita susah maupun senang. Tuhan menginginkan kita bertobat, taat dan setia kepadanya, percaya kepadanya, bahwa melalui Dia, keselamatan akan terjadi, bahwa melalui Dia, segala kesulitan kita akan teratasi. Kita manusia cenderung tidak mudah percaya akan sesuatu hal yang tidak pasti atau kurang menjawab kebutuhan kita. Kita cenderung mendapatkan sesuatu yang instan, melihat sesuatu yang nyata. Disinilah iman kita diuji. Iman adalah kita percaya kepada Tuhan tanpa harus melihat bukti. Karena kita tahu di Injil bahwa Yesus itu datang untuk memanggil pulang orang yang berdosa. Kita baca pada Lukas 5 ayat 31 hingga 32. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Allah kita Allah pengasih dan penyayang. Tetapi kita pun harus menentukan sikap batin kita. Inilah keputusan yang harus kita ambil. Apakah kita percaya, bertobat dan taat kepadanya, atau kita terus menuntut dan menuntut saja. Pada Markus 1 ayat 15, dinyatakan kembali, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita diingatkan kembali untuk terus berpegang kepadanya, bertobat, percaya, dan menjadikan firman-Nya sebagai batu penjuru, sebagai suatu pedoman hidup kita. Bapak Ibu, sikap batin apa yang kita pilih? Ini menjadi suatu permenungan bagi kita masing-masing. Apakah kita masih seperti orang Yahudi yang terus menuntut tanda? Ataukah kita mau seperti orang-orang di Niniwe yang mau percaya, mengubah sikap kita yang tidak baik, dan terus berfokus mengandalkan Tuhan kita? Semoga permenungan hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk terus kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus menuju kepadanya hingga kita nantinya tetap setia dan memperoleh mahkota kehidupan kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri saat teduh kita ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Rahim, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua penyertaan-Mu di saat teduh pagi hari ini. Terima kasih
juga atas firman yang boleh kami terima melalui saudari kami, Magdalena, yang Engkau berkati. Kami mohon ya Bapa, ajarilah kami mendengar dengan telinga kami, berucap dengan bibirmu, dan merasakan dengan hatimu ya Tuhan. Berkarya dengan tangan dan kakimu, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran dan hidup. Dan bimbinglah serta tuntunlah kami, agar lebih peduli lagi kepada sesama kami yang kecil, lemah, miskin, menderita, dan tersingkirkan, supaya mereka juga boleh merasakan kasih-Mu, seperti apa yang telah kami rasakan, yaitu cinta dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Bapa, perkenankanlah juga agar mereka bisa hidup layak di tengah-tengah masyarakat dan sesama, sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini juga kami mohon kepadamu agar Engkau selalu menjaga, memberkati pembimbing RPH dan KPH kami, yaitu Pak Paulus dan Bu Pila, juga semua teman-teman yang telah dengan ikhlas bekerja di ladang-Mu tanpa pamrih. Juga buat semua peserta yang selalu setia hadir mengikuti saat teduh ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan semangat baru bagi jiwa dan raga kami, agar selalu mampu dan setia menjadi pembawa kabar gembira kepada setiap orang yang kami jumpai setiap hari. Bapa, berkatilah juga untuk anak-anak kami yang pada malam ini akan mengikuti PHKIT bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga anak-anak kami sungguh boleh merasakan kehadiran-Mu dan iman mereka boleh bertumbuh kembang sesuai dengan rencana kasih-Mu. Bapa, semua doa yang belum sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita satukan doa kita ini dengan doa untuk komunitas pemurnian. Dan saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepadamu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati. Dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.